Halo adik-adik semua, selamat pagi. Eee, Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi dengan Kakak, eee, nama Kakak, Tegar, dan di sini Kakak gak sendirian, pastinya ditemani sama, teman-teman Kakak yang pastinya baik. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu Kakak-kakak. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kanadia. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Farsha. Sebelum, kita, masuk ke penjelasan materi, kita jargon dulu yuk Kakak-kakak. Siap-siap ya. Kreatif 2020, berkarya, Berkarya, berkreasi, berkreasi, beraksi. beraksi. Langsung aja ke, pengertian biografi ya adik-adik semua. Di sini adik-adik semua ada yang tahu nggak, biografi itu apa? Kalau belum tahu atau belum paham, Kakak jelasin ya sedikit. Secara etimologis, biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata bios yang berarti hidup dan graphin berarti tulisan. Jadi biografi merupakan sebuah tulisan yang menjelaskan kisah atau riwayat hidup seorang, sehingga dapat disimpulkan biografi merupakan teks berisi riwayat atau pengalaman hidup seorang dari lahir hingga akhir hayatnya yang ditulis oleh orang lain. Tujuannya ditulisnya sebuah biografi adalah untuk menjelaskan fakta-fakta kehidupan seseorang secara singkat dan jelas dengan gaya bahasa yang menarik. Next, Kak. Adapun struktur biografi, terbagi menjadi 3 bagian. Yang ke satu ada orientasi. Apa sih orientasi? Orientasi merupakan suatu bagian atau tahapan awal dalam karya sastra ini yang berisi pengenalan atau gambaran awal tentang tokoh yang akan diceritakan. Bagian orientasi sangat penting bagi pembaca guna menginformasikan identitas tokoh secara terperinci. Yang kedua, ada peristiwa dan masalah. Bagian ini berisi peristiwa yang telah dialami oleh tokoh yang diceritakan, seperti latar belakang, kehidupan tokoh, perjuangannya dalam mencapai sesuatu, serta pengalaman yang dapat menginspirasi pembaca. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Bagian akhir dari struktur prosa baru ini adalah reorientasi. Karena berada paling akhir, reorientasi disebut juga bagian penutup. Reorientasi bersifat pilihan, artinya boleh dicantumkan atau tidak. Bagian ini berisikan pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam tulisan. Untuk selanjutnya akan diceritakan oleh Kak Parsa. Selanjutnya ada ciri-ciri dari biografi itu sendiri. Nah, biografi itu memiliki 3 struktur. Nah, yang pertama itu ada orientasi, peristiwa, atau masalah, dan juga reorientasinya seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, biografi ini menguraikan dengan berdasarkan informasi fakta dan juga disajikan dalam bentuk narasi. Faktualnya atau fakta dengan berdasarkan pengalaman hidup seseorang ceritakannya dalam tokoh biografi tersebut. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam teks biografi, di antaranya judul biografinya. Lalu yang kedua, ada hal yang menarik serta juga mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Lalu ada hal yang mengagumkan serta juga mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh yang diceritakan. Dan yang terakhir, hal yang bisa dicontoh atau yang menjadi teladan dari kehidupan tokoh tersebut. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh Kak Nadia. Nah, tadi kan sama Kak Tegar sama Kak Farsa udah dijelasin apa itu biografi sama apa ciri-cirinya. Sekarang kakak mau ngasih contoh gimana sih kurang lebih biografi itu. Pertama nih ya, Suyatna Praboda adalah seorang guru di SD Sukapintar. SD ini adalah sekolah yang terletak di pedalaman Sumatera. Pria kelahiran 10 September 1978 ini adalah anak sulung dari 7 bersaudara. Sebagai anak pertama, Suyatna selalu berusaha mengayomi adik-adiknya. Hal ini tampaknya berhasil karena keenam adiknya berhasil sukses menggapai cita-cita masing-masing. Kalau misalnya adik-adik masih ingat, di paragraf pertama ini tuh sesuai sama struktur biografi yang paling awal, yaitu orientasi. Nah, terus kita lanjut ya. Suyatna Praboda mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Riau. Ia adalah orang yang sangat pintar. Keprihatinan Suyatna akan kemajuan pendidikan anak pedalaman membuat Suyatna Praboda terjun langsung untuk mendidik anak-anak yang kurang beruntung nasibnya. Di sini, ia mendidik anak-anak dengan suka hati dan ikhlas. Ia pun turut membuka bimbingan belajar gratis bagi anak-anak yang kurang mampu. Nah, paragraf kedua ini tuh adalah struktur biografi di peristiwa. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat kan di sini, biografi ini tuh di bagian ini tuh menjelaskan apa sih yang Suyatna Praboda lakukan. Kayak gitu. Terus yang ketiga, selanjutnya, orang seperti Suyatna adalah contoh sosok teladan yang patut ditiru. Ia selalu membesarkan hati anak-anak muridnya. Menurut Suyatna, setiap anak berhak untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Hal inilah yang membuat Suyatna bersemangat dalam mengajar. Sosok Suyatna adalah salah satu pejuang pendidikan pada garda terdepan. Meskipun Suyatna bukan seseorang yang terkenal, namun jasanya dalam memajukan bangsa adalah sesuatu yang patut untuk diapresiasi. Hingga saat ini, Suyatna telah membimbing banyak murid yang ada di pedalaman Riau. Nah, tugas buat bimbel Creatix pada minggu ini tuh pertama, carilah biografi seorang pahlawan yang kisah hidupnya ingin kalian ceritakan. Adik-adik bisa carinya dari internet atau mungkin misalnya dari koran atau surat kabar juga. Terus yang kedua, kemukakan alasan mengapa adik-adik memilih tokoh tersebut. Yang ketiga, tulis nilai-nilai moral atau pelajaran hidup yang bisa kalian teladani dari tokoh tersebut. Yang keempat, kerjakannya di kertas lembar ya. Terus yang terakhir, pengumpulan tugasnya tuh berupa hasil foto, hasil pekerjaan. Nanti dikumpulkan ke PJ sama buat bimbel kreatif minggu ini ya. Makasih adik-adik semua udah mengikuti di Kreatrik yang sekarang ini. Semangat terus ya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di Kreatrik selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah adik-adik, makasih. Semangat adik-adik.